Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Karena itu, tidak peduli seberapa besar biaya yang dibayar iblis setiap kali, Southern Mountain Pass selalu mengalami kemunduran yang serius. Terjadi penurunan terus-menerus dari jumlah Priest. Pada akhirnya, Southern Mountain Pass tidak punya pilihan selain memutuskan untuk memanggil kembali semua Priest di bawah langkah ketujuh di dalam kota, dan membiarkan mereka bertugas menyembuhkan yang terluka. Hanya para Priest dari tingkat ketujuh atau lebih tinggi dengan kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, yang akan mendukung pusat kekuatan lain dari aliansi dalam pertempuran di tembok kota. Tapi ada pengecualian untuk apapun. Misalnya, saat ini di dinding Southern Mountain Pass, berdiri seorang Priest yang bahkan lebih kuat dari para pejuang, dan bahkan lebih pemberani daripada para kesatria. Tubuhnya melebihi 2 meter, dan sosoknya bahkan lebih tinggi dan lebih besar dari para pejuang, dan kepalanya yang botak besar dan mengerikan, itu terasa sebagai senjata yang menakutkan bagi iblis. Priest disiplin dari kelas Komandan Pasukan Perburuan Iblis ke-64, Sima Xian. Sudah lama Sima Xian kembali di Southern Mountain Pass. Namun, dia tidak segera bergabung dengan pertempuran seperti Wang Yuan. Untuk waktu yang singkat, dia disembunyikan di kuil Priest. Gurunya, yang merupakan kepala pelengkap dari kuil Priest, mempertahankannya di kamar pribadi di dalam kuil Priest, di mana dia diberikan sejumlah besar kemampuan yang eksklusif untuk disiplin Priest. Ketika dia menyelesaikan pelatihannya, apakah dia akhirnya menginjak medan perang Southern Mountain Pass? Setelah menyebutnya, tembakan besar dari kuil Priest memberi banyak pemikiran karena kekuatannya terus meningkat terus-menerus. Sima Xian mulai menonjol di aliansi kuil. Meskipun metode pertempurannya dapat menyebabkan kuil Priest memerah karena malu, mereka tidak dapat membantu, tetapi mengakui bahwa Sima Xian paling kuat di antara para Priest. Perang suci ini menyebabkan para Priest menyadari kurangnya kemampuan mereka dalam mempertahankan diri. Dan spesialisasi dari Priest disiplin, yang semula digolongkan sebagai yang sangat tidak biasa dalam sejarah, akhirnya disebutkan dalam pertemuan antara kelompok-kelompok kekuatan dari kuil Priest. Akhirnya, kuil Priest mengambil keputusan untuk melihat prestasi Sima Xian sebagai percobaan. Dengan membina dia dengan segenap kemampuan mereka, dan mereka akan melihat kekuatan akhir apa yang bisa dibawa para Priest jika mereka berspesialisasi dalam pertempuran. Tetapi sebagai faktanya, kekuatan seorang Priest disiplin bahkan melampaui harapan para petinggi dari kuil Priest. Pertama kali Sima Xian melangkah di medan perang, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Ketika kekuatan mengerikan dari bola cahaya raksasa dan kekuatan luar biasa Sima Xian yang ditampilkan untuk pertama kalinya, itu mengejutkan mereka ketika melihat bahwa para Priest bisa begitu kuat. Bahkan di antara para pejuang dengan peringkat yang sama, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Sima Xian. Di tangan Sima Xian, bola cahaya energi memperoleh pola serangan. Ini terutama terjadi setelah dia mengambil pil pelatihan Butan Boa, dan membuat energi spiritual eksternal Sima Xian meningkat dengan cepat. Saat ini, kultivasinya dengan berani telah menembus tingkat ke-7, dan siapa yang tahu, berapa banyak iblis peringkat rendah mati di tangannya. Dan lebih jauh lagi, Sima Xian tidak sembrono seperti penampilannya yang akan membuat orang berpikir. Jika musuh ternyata sulit ditangani, ia tidak akan mempertaruhkan segalanya dalam pertempuran. Bagaimanapun juga, Southern Mountain Pass berada di wilayah manusia, sehingga dijaga oleh banyak pusat kekuatan besar. Ini adalah bagaimana kekuatan pertarungannya berkembang, sampai-sampai orang itu sendiri kehilangan jumlah iblis yang mati di tangannya. Sima, kejahatan iblis akan datang. Seorang penyihir wanita mungil berteriak keras di depan Sima Xian. Kepramukaannya melalui mata elang terlihat mencolok. Sima Xian berbalik, lalu menunjukkan senyum pada penyihir perempuan ini, diikuti dengan jempol ke atas, dia menunjukkan pemahamannya tentang situasi. Mengangkat bola cahaya energi spiritual yang sangat tirani dari atribut cahaya muncul darinya. Penyihir perempuan itu adalah penyihir api. Di masa lalu, dia selalu percaya kekuatan ofensifnya sebagai penyihir api sebagai yang terkuat, jika dibandingkan dengan semua panggilan pada peringkat yang sama. Tetapi sejak dia mengenal Sima Xian, dia mulai mengerti bahwa dia salah.
Penyihir api ini hanya pada tingkat kelima budidaya, dan dengan demikian ditugaskan untuk mendukung sisi medan perang ini dalam daya tembak. Ketika dia pertama kali datang ke sini, melihat bahwa yang berdiri di sana adalah seorang Priest, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Seorang Priest membela mage. Apakah ada kesalahan? Pikir si mage. Tetapi setelah iblis datang menyerang, dia menyadari betapa berlebihan kesalahannya. Ledakan mengerikan itu, dan semburan tiruan dari energi spiritual unsur cahayanya, itu telah membuatnya secara pribadi menyaksikan kehadiran mesin penggiling daging. Kemudian, dia telah berkali-kali bekerja sama dengan si Masian. Berdiri di belakangnya, secara alami dia memiliki perasaan aman yang kuat. Seolah-olah dengan dia di sini, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sama sekali. Pasukan iblis meluncurkan serangan lain, dengan iblis berbilah ganda berfungsi sebagai makanan meriam seperti biasa. Prajurit manusia telah mengumpulkan pengalaman berlimpah dalam pertempuran, dan para penyihir tidak menyia-nyiakan energi spiritual mereka yang berharga terhadap umpan meriam ini, dan membiarkan mereka memanjat di atas tembok kota sesuka hati. Meskipun jumlah besar dual-bladed demon akan berdampak pada tembok kota sampai batas tertentu, ini mencegah iblis dari klan yang lebih kuat untuk berkumpul dan menyerang. Ketika beberapa lusin dual-bladed demons memanjat tembok di sisi si Masian, dia segera mendengus, bahkan tidak melempar bola cahaya energinya, tetapi menyerangnya dengan semacam sikap kasar dan tidak masuk akal. Tidak ada fluktuasi energi spiritual, hanya kekuatan fisik. Si Masian bahkan meninggalkan pertahanan sepenuhnya, dan memungkinkan serangan demon ganda berbilah mendarat di tubuh bagian atasnya. Energi spiritual eksternal tiraninya yang menjadi pertahanan terbesar. Si Masian bahkan tidak mengenakan armor, dan hanya bergantung pada tubuh fisiknya untuk memblokir serangan dual-bladed demon. Di kulitnya, yang tersisa hanyalah jejak tak terlihat. Memilih untuk tidak mengenakan baju perang, adalah kebiasaan yang si Masian ambil setelah berpartisipasi dalam perang suci ini. Dia memutuskan jalan yang dia pilih, dan itu adalah menggunakan energi spiritual eksternalnya yang dominan untuk membantu energi spiritual internalnya. Berlatih hingga batasnya, energi spiritual eksternalnya adalah keberadaan yang menakutkan. Sekarang energi spiritual internal si Masian mencapai 10.000 unit, tetapi dengan bakat khususnya, energi spiritual eksternalnya telah melampaui 15.000 unit, dan sudah cukup untuk dibandingkan dengan Long Hao Shen meskipun dia adalah yang dipilih dewa. Di antara iblis, pusat kekuatan besar yang bahkan lebih rendah dari tingkat ke-8, itu akan membuatnya sulit ditangani. Setelah bertemu si Masian, dual-bladed demon dihancurkan satu demi satu, seperti pasir di bawah kaki. Ketika si Masian berdiri, tubuhnya tampak seperti benteng yang tak tertembus, dan tidak membiarkan iblis berbilah ganda mengambil langkah sekecil apapun. Bala bantuan iblis yang lebih kuat keluar dengan terburu-buru, lalu menyatu dengan iblis berbilah ganda, seperti iblis berserk, iblis birdi, Raja Wali berkepala ganda, beruang iblis, singa iblis, dan bahkan iblis-iblis besar klan Fin mulai bergabung dalam pertempuran. Bang! Afin komander dari tingkat ke-6 melompat di atas tembok kota, dan mengambil pedangnya yang berat untuk menemui si Masian. Kekuatan yang tak tertandingi dari bola cahaya energi datang untuk membombardirnya, dan melakukan sentuhan langsung yang sangat intim di wajahnya. Itu adalah komandan Fin dari tingkat ke-6. Di depan bola cahaya energi, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menahannya. Dengan suara ledakan keras, bola cahaya energi mengeluarkan kilau cahaya keemasan, dan pedang berat di tangan komandan Fin benar-benar hancur berkeping-keping bersama dengan tulang dadanya. Melalui penggunaan dan pelatihan yang tak henti-hentinya, keterampilan yang bisa digunakan dengan bola cahaya energi sudah tidak sama dengan yang asli. Si Masian menyebutnya senjata yang paling berharga, dan menciptakan serangkaian teknik yang kuat untuk menggunakannya. Misalnya, serangan sederhana sebelumnya, yang sebenarnya memusatkan smash dan blast, tetapi tanpa absorpsi, dan tanpa menggunakan kekuatan yang hebat dari tungku spiritual Purple Thunder Spiritual Godly Purple, itu tidaklah kejam. Dengan memisahkan kemampuan dan menambahkan beberapa keterampilan yang diciptakan sendiri, ia berhasil menyelamatkan diri dari konsumsi energi spiritual internal yang besar. Untuk hal-hal yang dapat dilakukan melalui penggunaan energi spiritual eksternal, si Masian tidak akan menggunakan energi spiritual internalnya menjadi sia-sia. Dengan cara ini, kemampuannya untuk mempertahankan kemampuan bertarungnya akan menjadi jauh lebih besar.
Sebuah suksesi bola api yang cepat ditembakkan dari sisi Simasian, dan mengurangi serangkaian dual-bladed demon yang datang menjadi serpihan. Simasian bahkan tidak menoleh, sangat menyadari bahwa pekerjaan ini dilakukan oleh penyihir wanita di usianya sendiri. Mereka berdua bisa dikatakan sudah lama tidak bekerja sama, tetapi pemahaman mereka yang diam-diam terlihat sangat bagus. Namun, setiap kali dia memusatkan perhatian pada kekuatan peledakan mantra sihir, itu tanpa disadari membuatnya memikirkan saudara si tukang obat. Meskipun Lin Xin tidak mampu menggunakan sihir ofensif, memikirkan saat-saat itu, Simasian hanya memiliki senyum terpampang di wajahnya secara tidak sadar. Oh saudaraku, aku tidak bisa membantu, tetapi sedikit memikirkanmu. Aku tidak tahu kapan kita akan berdiri di medan perang bersama lagi. Akan sangat baik jika kamu berdiri di belakang aku sekarang, pikir si botak. Meraung. Raungan tirani terdengar, menarik Simasian kembali dari pikirannya. Sosok yang mengesankan kemudian naik ke tembok kota. Bang! Tulang-tulang yang hancur terbang menjauh, ketika iblis besar yang baru saja naik ke tembok kota menyapu gerbangnya melalui medan perang. Aura yang ganas dan tangguh bercampur dengan bau busuk berdarah. Iblis beruang, salah satu iblis yang paling kejam secara fisik. Bahkan naga iblis akan merasa sulit untuk bersaing dalam kekuatan dengan demonic bears tingkat puncak. Iblis yang ada di depan mata Simasian ini, hanya setinggi 3 meter, yang tidak bisa dianggap sebagai angka tinggi untuk beruang iblis. Tetapi masing-masing rambutnya berwarna perak gelap. Tepat setelah memanjat di atas tembok, sikapnya yang mengesankan sangat meningkatkan moral para iblis lainnya. Komandan beruang iblis, iblis dari tingkat ke-8. Simasian menyipitkan matanya. Dia tahu, bahwa dia telah bertemu musuh yang cukup kuat. Gada di tangan beruang iblis ini mencapai panjang yang mirip dengan ukurannya sekitar 3 meter. Bagian yang paling tebal adalah yang terlihat mirip dengan bola energi Simasian. Ini adalah senjata yang menakutkan, karena dapat menghancurkan tembok kota dengan mudah. Kekuatan mengerikannya mungkin bukan apa-apa yang bisa dia bandingkan. Beruang iblis berteriak ke arah langit, teriakannya penuh dengan kekuatan yang mengerikan. Pandangannya terpaku pada Simasian, bola cahaya yang berenergi di matanya membuatnya terlalu jelas. Gada yang sangat besar tiba-tiba terangkat ke atas, dan meniup angin ke arahnya. Wajah penyihir perempuan yang tidak jauh di belakang Simasian, itu kehilangan warnanya. Jika senjata dominan semacam ini ditujukan padanya, dia akan langsung berubah menjadi debu oleh rasa takut. Simasian sangat gembira dan tak kenal takut. Sama halnya dengan berteriak keras, esensi cahaya pada tiba-tiba muncul darinya, dan lengan kanannya segera berubah transparan. Ini adalah keterampilan memperkuat yang mirip dengan tubuh brilian milik kesatria. Bukan hanya itu, tetapi tubuh aslinya yang agung tumbuh dengan tajam, serta otot-otot di bagian atas tubuhnya mengembang. Tercerah dalam warna keemasannya, esensi cahaya yang keluar darinya, itu tampaknya telah memperoleh warna merah liar. Dan energi spiritual yang mengelilinginya berubah menjadi warna emas murni. Sikapnya yang mengesankan tumbuh dalam sepersekian detik, saat dia melangkah maju dengan langkah besar, dan kemudian bergegas menyambut iblis beruang itu. Gada besar itu langsung mengarah kepala Simasian, kekuatan penindasnya yang menakutkan menghasilkan suara mendengung di udara. Menggunakan kata mengerikan, bahkan itu tidak cukup untuk menggambarkan hal itu. Berat alat itu seharusnya lebih dari 500 kg. Melihat pemandangan itu, ketika gada komandan beruang iblis bertabrakan dengan bola cahaya Simasian yang energetik, langkah Simasian menjadi panik, dan tubuhnya menutupi jarak 1 meter di sampingnya. Seluruh tubuhnya tersandung, dan bahkan bola cahaya energi menghilang dari pandangan. Adegan ini mengungkapkan kejutan bagi penyihir perempuan di belakangnya. Bahkan jika beruang iblis tidak dapat menyerangnya dengan pukulan ini, tongkatnya diangkat dan diarahkan ke depan, dan bertujuan untuk menghancurkan penyihir wanita di belakangnya menjadi serpihan. Dia kehilangan semua warna di wajahnya. Sambil terhuyung mundur, dia bisa mencium bau busuk berdarah dari benda tebal yang ditujukan padanya. Tepat pada saat itu, bola cahaya energi Simasian mulai bergerak. Sebelum jarak dari gada ke tanah mencapai 1 meter, dan bola cahaya energetiknya disapu tepat di sasarannya untuk mengganggu serangan gada itu. Dengan ledakan besar, serangan dari gada yang tebal didorong menjauh secara vertikal, dan gerakan beruang iblis itu berhenti. Tetapi pada saat yang sama, karena serangan balasan yang kuat, Simasian terhuyung beberapa langkah.
Tetapi gerakan-gerakan ini terlihat tepat karena mendorongnya ke depan, dan bola cahaya energi yang tersentak itu diacungkan dengan menggunakan rantainya, lalu menghancurkan lengan beruang iblis yang sedang mencengkeram senjatanya. Ukuran yang sangat besar dari gada itu membuatnya secara alami menjadi berat, dan dengan meminjam kekuatan dari itu, bersamaan dengan gerak kakinya yang indah, Sima Xian berhasil membalikkan keadaan dan mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan sebelum memberikan kesempatan pada lawan. Komandan beruang iblis, setelah semuanya, itu layak dengan namanya. Kekuatannya berada di tingkat ke-8, dia tidak terlihat terpengaruh dengan senjatanya yang didorong kembali oleh Sima Xian. Mencengkeram ekornya yang kasar dengan kedua tangannya, dia menggunakan bagian belakang kerucut dari tongkat itu untuk mendorong bola energi cahaya. Tetapi untuk kemalangannya, komandan beruang iblis ini tidak memperhatikan mata Sima Xian, yang berkilauan dalam cahaya mistis. Bang! Sebuah bola logam besar berselisih dengan bagian belakang gada, dan bola cahaya energi sekali lagi tersentak. Tapi komandan beruang iblis itu meremehkan kekuatan Sima Xian, karena serangan ini tidak menimbulkan kerusakan padanya, dan menyebabkannya tersandung sekali lagi, lalu seluruh tubuh bagian atasnya melakukan rotasi 45 derajat. Energi spiritual eksternal Sima Xian melampaui 15.000 unit, yang dapat ditambahkan hingga dorongan instan yang dibawa oleh kemampuan berserk. Dalam kekuatan mentahnya, ini tidak bisa dibandingkan dengan beruang iblis, tetapi dengan meminjam kekuatan musuh dan kemampuan tambahan yang dibawa oleh bola cahaya energi, ia tidak menderita kerugian dalam hal kekuatan. Setelah bola cahaya energi sekali lagi tersentak, Sima Xian yang cukup dekat dengan komandan beruang iblis, itu menyebabkan bola cahaya energi kali ini berputar dan diarahkan ke atas, dan bertujuan untuk menghancurkan rahang bawah dari beruang iblis. Energi spiritual eksternal komandan beruang iblis melebihi 30.000 unit, tetapi meskipun demikian, jika rahangnya dihancurkan oleh bola cahaya energi, Sima Xian cukup yakin bahwa otaknya pasti akan berubah menjadi semangka yang hancur. Komandan beruang iblis menjadi sangat marah. Jatuh ke samping, tubuhnya bahkan didorong miring. Pada saat dia mengkalibrasi ulang, bola cahaya energi kembali padanya dengan kekuatan peminjaman, dan kali ini, menggunakan tongkat untuk melawannya, itu jelas tidak mungkin. Komandan beruang iblis juga seorang veteran dalam hal pertempuran. Di titik krusial pertempuran, ia membuat pilihan yang dianggapnya terbaik, dan melepaskan gada yang berat dan menakutkan dari tangannya. Mengarahkan cakarnya ke bawah, dia menamparkan bola energi Sima Xian. Setelah kehilangan senjatanya, komandan beruang iblis seperti binatang buas tanpa cakar. Tapi itu tidak membuatnya kurang menakutkan dalam hal kekerasan. Orang bisa melihatnya, bahwa rambut keperakan gelap di seluruh tubuh beruang iblis ini meledak dengan esensi unsur kegelapan yang berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian bertabrakan dengan keras terhadap bola cahaya raksasa. Bam bam! Suara gemuruh ledakan bergema di seluruh Southern Mountain Pass. Ledakan cahaya keemasan yang tak tertandingi itu langsung tersebar, dan cahaya listrik ungu meringkuk di sekitarnya. Membiarkan suara retak, itu segera mengeluarkan bau busuk. Begitu tangan beruang iblis bersentuhan dengan bola cahaya energetik itu, ledakan dahsyat dihasilkan, karena perbedaan kultivasi, tangannya gemetar hebat. Dan selanjutnya, kaki kanannya menyapu, lalu mengarah ke gada yang jatuh. Meminjam kekuatan tanduknya, dia menyapu tongkatnya dan menusukkannya ke arah Sima Xian. Namun, langkah ini tidak lengkap karena pada saat yang sama, telapak tangannya meledak, selanjutnya mati rasa intens menghantam indranya, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sekitar rambut perak gelapnya, arus listrik keunguan meliuk-liuk. Penderitaan dari mati rasa ini, bahkan melebihi dari rasa sakit. Itu benar, dalam serangannya, Sima Xian berusaha sekuat tenaga. Menggunakan Sein Light Knock, Blaze, Cruise, Absorption, dan Blaze Tri-Layered. Terhadap semua ini, bahkan dengan status berserknya, kekuatan penuh dari energi spiritual eksternalnya dan tungku spiritual guntur Dewa Ungu pun telah ditambahkannya. Serangan ini terlihat sederhana, tetapi menghabiskan hampir sepertiga energi spiritual Sima Xian. Bola cahaya raksasa dibuat untuk memancarkan kecemerlangan terbaiknya. Setelah kedua tangannya ditolak dan diguncang, dada komandan beruang iblis secara alami terbuka lebar. Sima Xian menginjak-injak tanah dengan kaki kanannya dan melompat tinggi, dan tanpa ampun menghancurkan bola cahaya raksasa dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya dengan tangannya. Saat ini, kedua tangannya telah berubah menjadi warna putih transparan.
Jiwa suci, merupakan suatu kemampuan yang menghasilkan ledakan esensi cahaya murni. Bang! Bola cahaya raksasa hancur oleh kekuatan penuh Simasian, memukul dada beruang iblis dengan keras, dan menghasilkan benturan kekuatan murni antara bola emas dan otot-otot tebalnya. Dalam ledakan keras, tungku spiritual guntur ungu Gadli melepaskan 9 baut guntur, dan masing-masing berbentuk naga, yang membuat jalan di dalam tubuh beruang iblis. Ledakan berat langsung mengirim beruang iblis terbang, dan mengirimnya menjauh dari tembok kota. Namun, pertahanan beruang iblis ini benar-benar menakutkan. Bahkan setelah mengalami kerusakan berat seperti itu, hanya hidungnya yang sepertinya mengeluarkan darah. Dan ketika bola cahaya raksasa menyerang sekali lagi, itu bahkan tidak menembus dadanya yang keras. Judul spesialis pertahanan terhebat di antara iblis bukan untuk pertunjukan. Apakah Simasian membiarkan dirinya dilakukan seperti itu? Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan membiarkan hidupnya diambil oleh beruang iblis ini. Sayangnya untuk beruang iblis, sejak Simasian mulai menyerang, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk membiarkan musuh pergi. Itu akan menjadi akhir hidup kamu, atau hidup aku, ucap komandan beruang iblis. Tanpa mentalitas seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa terus meningkat di medan perang? Rantai besar tiba-tiba ditarik ke atas, dan bola cahaya raksasa yang menempel di beruang iblis tiba-tiba ditarik kembali, dan membawa serta sosok besar komandan beruang iblis itu. Mati rasa dari tungku spiritual guntur ungu Gadli masih ada, musuh tidak mampu menunjukkan sedikit perlawanannya. Simasian menendang senjatanya, dan segera mengirim komandan beruang iblis ke langit. Segera, bola cahaya raksasa diikuti dengan sapuan horizontal, dan mengarah ke kepalanya. Dengan perlawanan dan ketahanan yang besar, komandan beruang iblis akhirnya pulih kembali di udara. Meskipun bola cahaya raksasa tidak membentur tulang-tulang di dadanya setelah mempertahankan kekuatan membunuh yang besar tungku spiritual, sebagian besar daging di dadanya menjadi hangus. Kekuatan menyentak yang mengerikan, itu tidak tertahankan bagi iblis yang sudah dalam kondisi terluka parah. Namun meski begitu, komandan beruang iblis tidak mengerti dalam aspek apa dia bisa kalah. Baik itu dalam kekuatan, kultivasi, fisik, ia harusnya di atas manusia ini. Meskipun senjatanya luar biasa, itu seharusnya tidak cukup baginya untuk dipukuli sepenuhnya tanpa kesempatan balas dendam. Tentu saja, komandan beruang iblis tidak tahu berapa banyak Simasian berinvestasi dalam kekuatan fisiknya, atau teknik pertempuran kuno yang ia peroleh bersama dengan Long Hao Shen. Masing-masing dari mereka belajar secara khusus bagaimana memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya, tentang cara seseorang dapat menampilkan sebagian besar kekuatannya. Komandan beruang iblis memang memiliki pertahanan yang hebat, energi spiritualnya jauh melebihi Simasian. Namun, berat badannya menjadi beban. Seekor beruang iblis hanya cocok untuk berdiri di garis depan di medan perang, tetapi dalam situasi 1 lawan 1, menjadi begitu berat tidaklah menguntungkan. Meskipun senjata Simasian tidak selalu jauh lebih unggul daripada musuh, mereka berdua tidak memegang senjata mereka dengan penguasaan yang sama. Sejak awal, beruang iblis tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Menghadapi ancaman kematian, komandan beruang iblis mengeluarkan teriakan sedih di udara, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Sebuah bayangan besar muncul di punggungnya, itu adalah Bear Force. Iblis beruang di tingkat komandan ini memang memiliki kekuatan yang hebat, hanya saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya sampai sekarang. Warna hitam pekat tiba-tiba menyelubungi lengannya, mengayunkannya dengan kekuatan penuh, dan menyambut pemboman bola cahaya raksasa. Bang bang bang, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.